Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kristus adalah di atas semuanya. Paskah adalah hari yang paling penting bagi kekristenan. Inti dari kekristenan itu adalah Paskah, bukan Natal. Kekristenan terkadang terlalu diorientasikan dengan Natal, sehingga peringatan Paskah tidak semegah Natal. Padahal sebenarnya tidak ada Natal tanpa Paskah. Makna Paskah sekaligus kekristenan seharusnya adalah menderita karena Injil seperti Kristus. Dalam 1 Timotius 6 ayat 14-16, Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk mempertahankan iman dengan tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu mempertahankan iman kepada Yesus Kristus yang adalah di atas semuanya, di atas penguasa, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, yang tidak takluk oleh apapun. Begitu pentingnya perintah ini bagi Paulus agar dituruti oleh Timotius karena Kristus adalah inti dari kekristenan. Tidak ada harapan, keselamatan, dan kemenangan tanpa adanya penderitaan. Dan Yesus Kristus telah melalui penderitaan itu dan menaklukkannya, sehingga Kristus bisa menjadi segalanya untuk kita dapat melewati segalanya. Hadiah terbesar dari Paskah bukanlah harapan, keselamatan, dan kemenangan, tetapi pribadi Kristuslah hadiah terbesar Paskah. Tanpa pribadi Kristus, maka harapan, keselamatan, dan kemenangan kita terbatas. Kita tidak akan pernah lebih dari pemenang. Kemudian bagaimana Kristus menjadi di atas semuanya? Ia telah melalui serangkaian proses yang sangat berat, memberi luka yang amat sangat dalam, yaitu penderitaan hingga kematian. Kristus yang awalnya tidak berdosa dijadikan berdosa, sehingga harus menanggung upah dosa. Dicatat kira-kira ada 70 penderitaan dalam kurang lebih 24 jam terakhir hingga kematian Kristus yang telah dialami oleh Kristus. Tentu saja 70 penderitaan ini sangat mungkin lebih dari 70 yang dialami oleh Tuhan Yesus, di mana ini menyimpulkan bahwa penderitaan itu menempatkan Tuhan Yesus pada tempat yang paling rendah, paling hina, paling najis, dan paling terkutuk. Namun, Kristus telah menaklukkan semua penderitaan itu dengan kebangkitannya. Itulah yang membuat Kristus menjadi di atas semuanya. Letak kekuatan Injil ialah pada kebangkitan Kristus setelah mengalami berbagai macam penderitaan. Tanpa kebangkitan, maka Injil tidak memiliki kekuatan apa-apa. Setelah Kristus menaklukkan segalanya, atau Kristus mengalami kebangkitan, maka derajatnya dikembalikan, dan Kristus menjadi pemimpin kita kepada keselamatan dengan penderitaan. Kita pun juga akan mengalami hal yang sama, menderita walaupun dalam keadaan benar, karena kita adalah mempelai wanitanya. Yohanes 3 ayat 29 menuliskan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kita adalah mempelai perempuannya, kitalah yang dipilihnya, karena kita sepadan, artinya kita mampu melalui penderitaan yang walaupun kita ada dalam pihak yang benar, karena Yesus Kristus telah menjadi imam, atau Yesus Kristus sudah melaluinya terlebih dahulu, dan Yesus Kristus sudah berhasil menaklukkannya. Dia adalah mempelai yang di atas segalanya, dan kitalah mempelai perempuannya, kita yang ditemukannya, kita yang dipilihnya untuk turut ambil bagian dalam penderitaannya, tetapi kita juga turut bagian menjadi di atas semuanya dalam kemuliaannya di kekalan pada akhirnya. Tidak semua orang mau
untuk ambil bagian dalam penderitaan karena kebenaran. Padahal Yesus dengan rela mati untuk kita, supaya kita tidak perlu terpaksa hidup menderita untuk Injil dan Dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau ambil bagian dalam penderitaannya? Mari kita tanyakan hati kita masing-masing. Mazmur 23 ayat 4-6 menuliskan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Amin. Tuhan Yesus memberkati.